Oke, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, waduh, lama nih nggak bikin video ya saya karena eh, kesibukan kerja guys. Ini akhir-akhir ini di pabrik saya tuh lagi banyak kerjaan jadi lama nggak bikin konten guys. eh oh ya, ini mumpung masih suasana Lebaran ya guys, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan, dan secara pribadi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini di konten-konten saya ya, teman-teman yang melihat konten saya ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian video yang kurang pas, omongan yang nggak benar, itu mohon dimaafkan mumpung masih dalam suasana Lebaran. Oke guys, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sempat bertanya di kolom komentar, dan mohon maaf baru saya jawab melalui video ini. Ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan kemarin. Ada yang tanya, Bang, gimana caranya ke Taiwan? Sedangkan saya orang biasa yang kekurangan dana, misalkan gitu. Tadi kemarin pertanyaannya. Terus ada lagi yang bertanya, Bang, saya pengen kerja ke Taiwan tapi tidak bisa bahasa, gitu. Terus ada lagi yang bertanya, Mas, apakah ada dana talangan buat job kerja ke Taiwan gitu. Ada juga yang komen begitu kemarin. Nah, ini sekalian saja saya jawab melalui video ini ya. Jadi begini ya guys ya, ini sebelumnya saya mohon maaf buat teman-teman yang udah senior di Taiwan apabila penjelasan saya kurang dan menyaksikan tayangan video ini ya. Kalau ada yang nggak pas silahkan dikoreksi, soalnya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan video ini dan penjelasan saya kurang pas, mohon dikoreksi di kolom komentar. Jadi gini guys, syarat utama kerja ke Taiwan itu ya, yang jelas itu yang pertama, itu yang paling utama dan pertama ini saya rasa harus sehat jasmani dan rohani guys. Soalnya apa? Kesehatan itu ya faktor utama lah. Bagaimana bisa kita pergi merantau ke negeri orang kalau misalkan nggak sehat jasmani dan rohani ya. Misalkan nggak sehat jasmani dan rohani, di Indonesia pun mungkin kita kesusahan mencari pekerjaan, misalkan nggak sehat jasmani dan rohani lah. Itu syarat yang paling utama ya. Nah, terus syarat selanjutnya itu yang jelas niat. Nah, niat kita bekerja ke negeri orang, taruhlah dalam hal ini ke Taiwan, itu harus diniatkan benar-benar. Niat yang bulat, tekad yang bulat. Nah, niatnya ke Taiwan itu apa? Misalkan ya kita pengen bekerja, pengen nyari penghidupan yang layak. Ya udah, kalau kita udah niat, nah itu proses selanjutnya itu apa namanya, membuat mental kita itu jadi bersemangat lah gitu. Kalau niat kita memang udah bener-bener niat yang baik dan niat yang udah tekad bulat gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini yang jelas ragat guys. Kalau untuk sektor formal ya, ragat itu adalah biaya.
Nah, kita tahu ke Taiwan itu ya untuk sektor formal itu biayanya tidak sedikit, guys. Biayanya itu sangat mahal sekali ya. Ya itu di video saya udah banyak itu ya. Ada taruhlah di kisaran berapa kalau di total itu ya kisaran 75, hampir 75 juta sampai 100 juta lah kisarannya, sekitar segitu ya kan, sangat mahal sekali. Makanya ragat atau biaya itu sangat penting lah. Bagaimana bisa misalkan kita tidak punya ragat, kan nggak mungkin bisa ngurus proses-proses yang di PT itu untuk berangkat ke Taiwan. Nah, makanya antara niat dan ragat ini juga sangat berkaitan sekali, guys. Kita niat tapi nggak ada ragat juga nggak bisa proses berangkat ke Taiwan itu nggak bisa. Soalnya apa? Niat doang nggak ada ragat ya mau gimana? Nah, terus ada ragat nggak ada niat, wah ini juga sangat fatal sekali. Taruh salah satu contoh begini ya. Nah, kita udah punya ragat, udah bayar lunas. Nah, tapi niat ini separuh-separuh, guys. Iya enggak, iya enggak, iya enggak. Nah, misalkan terus ke bawah teman, ke bawah apalah pengaruh, misalkan ngelihat video apa postingan di media sosial terus pengen ke Taiwan tapi niatnya itu tanggung. Sedangkan ragat dia punya tapi niatnya tanggung. Nah, akhirnya oke, proses berjalan, berangkat ke Taiwan, bekerja ke Taiwan. Nah, dia niatnya nggak tekad bulat, kebentur dengan pekerjaan yang di Taiwan, lingkungan kerja yang baru di Taiwan, akhirnya ngedon. Mentalnya jatuh, turun, akhirnya terus nggak kuat. Dia akhirnya minta pulang atau gimana lah, itu kan sangat fatal sekali. Buang-buang duit puluhan juta atau ratusan juta hanya untuk icip-icip kerja ke Taiwan. Nah, itu kan sangat disayangkan ya. Mending buat ya usaha di kampung kalau nggak ada niat lah. Nah, jadi antara niat dan ragat itu sama-sama sangat pentingnya, guys. Kita niat nggak ada ragat nggak bisa proses, ada ragat nggak ada niat ya sangat fatal akibatnya juga. Gitu, guys lah. Terus syarat-syarat selanjutnya ya kayak KTP, KK, akte lahir, terus surat nikah bagi yang udah menikah atau surat persetujuan orang tua lah, itu gampang lah urusan begitu kalau udah. Yang utama itu 3 syarat itu tadi aja. Kalau lainnya itu saya bilang ya pasti bisa kalau itu ya. Nah, terus lanjut pertanyaan masnya yang bilang apakah ada dana talangan untuk sektor formal. Nah, itu setahu saya nggak ada, mas ya. Setahu saya itu kalau sektor formal itu ya harus bayar cash. Misalkan sekarang berapa rata-rata di video saya kemarin itu ada yang 65 juta, ada yang 54 juta, ada yang ya pokoknya punya uang cash mungkin di atas 50 juta. Nah, nanti tinggal sisanya itu potongan di sini itu kan macam-macam, ada yang 11.000, ada yang 9.000, ada yang 6.000, tergantung durasi potongannya itu berapa bulan ya. Jadi nggak semua job sama potongannya itu enggak, dan yang jelas tidak ada potongan, tidak ada dana talangan untuk sektor formal, kecuali sektor informal mungkin ada, soalnya saya juga nggak tahu ya kalau yang informal gimana prosesnya, nggak paham. Oke, guys, itu tadi adalah penjelasan tentang apakah ada dana talangan atau tidak di sektor formal, dan jawabannya menurut pengetahuan saya yaitu tidak ada. Gitu ya.
teman-teman yang kemarin bertanya, mungkin ini jawaban saya dan mungkin bermanfaat. Dan untuk selanjutnya yang bertanya tentang Bang, saya mau ke Taiwan tapi tidak bisa bahasa Taiwan. Tolong solusinya bagaimana? Nah, kemarin ada yang sempat bertanya begitu. Jadi jawabannya begini. Buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, rencana jadi PMI yang mau kerja di Taiwan, saran saya ya usahakan belajar bahasa Taiwan lah. Ya minimal tahu sedikit-sedikit ya. Nanti kalau masalah fasihnya ya setelah di Taiwan. Caranya bagaimana? Ya, caranya mau belajar otodidak itu di media sosial juga banyak sekarang ya. Banyak yang upload tentang bahasa Taiwan di media sosial juga banyak. Atau belajar lewat les bahasa Mandarin. Di Indonesia kan banyak juga itu les-les bahasa ya. kalau kalian mau. Dan ada lagi yaitu setelah teman-teman itu mendaftar di PT pemberangkatan yang di Indonesia. Nah itu biasanya juga ada pembelajaran bahasa ya, khususnya PT yang memberangkatkan untuk sektor informal, misalkan kayak di sektor rumah tangga lah, itu biasanya juga ada pembelajaran bahasa. Jadi ngikut saja ngomong sama orang kantor, pengen ikut belajar bahasa gitu, dan pasti diizinkan. Soalnya kalau kita tidak bisa bahasa ya, kalau misalkan berangkat ke Taiwan, misalkan nggak bisa bahasa, itu takutnya linglung ya. Di Taiwan itu nanti linglung. Kalau ada orang Indonesianya sih di pabrik itu, misalkan diberangkatkan terus di pabrik yang di Taiwan ada orang Indonesianya lah, itu bisa tanya-tanya sama yang udah ada di Taiwan. Misalkan nggak ada, cuman dia sendiri, kita sendiri yang orang Indonesia, lainnya orang Taiwan atau orang negara lain lah, itu kan repot ya kalau tidak bisa bahasa. Jadi saran saya untuk teman kemarin yang bertanya itu, saran saya ya belajar sedikit-sedikit supaya bisa memahami lah. Nanti setelah di Taiwan kalau kurang begitu bisa ya pakai Google Translate juga nggak apa-apa. Jadi kalau bisa bahasa kan kita dihargai ya, kerja di sini tuh dihargai, soalnya kita paham apa yang diinginkan bos ataupun mandor pembimbing kerja kita. Oke, gitu aja teman-teman.